Assalamualaikum Ibu Sela. Waalaikumsalam Bu Ebit. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ebit bagaimana kabarnya Bu Ebit? Kayaknya masih sehat Ibu Sela. Alhamdulillah. Oh iya Bu Sela, kayaknya Bu Sela nih mau melakukan coaching. Iya Bu, nanti rencananya saya akan melakukan coaching bersama rekan saya. Iya. Jadi gini Bu Sela, sebelum melakukan coaching itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya aturkan kepada Bu Sela gitu. Kenapa? Karena dengan proses coaching ini berkaitan dengan akan dilakukan gitu kan. Siap. Jadi yang saya akan mengamati dari Ibu Sela itu berdasarkan rubrik. Jadi ada alurnya sesuai dengan alur kurta gitu kan. Terus mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah itu bagaimana cara coach itu merespon dan menanggapi pertanyaan yang Ibu Sela sampaikan nantinya. Jadi, kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching? Jadi coaching itu ada prinsipnya. Pertama kemitraan, ya. Yang kedua ada proses kreatif. Yang ketiga memaksimalkan potensi. Siap. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ke Bu Sela, gitu ya Bu Sela ya. Iya, siap. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sela pada saat coaching nanti? Siap Bu ya. Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama Ibu presence. Kemudian itu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, kepada coaching Luar saya. biasa sekali. Ini yang pertanyaan kedua Bu Sela. Kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Ya, ada dua Bu Ebit. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ebit. Sangat luar biasa sekali. Yang nomor tiga, indikator yang mana yang ingin dicapai hari ini Bu? Nah, hari ini yang ingin saya capai itu Bu Ebit, saya ingin coach saya nanti itu menemukan solusinya dengan saya menggali identifikasi rencananya, kemudian dia akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Ya mungkin demikian Ibu Sela ya, yang pertanyaan dari saya. Ya. Silahkan dilanjutkan. Siap. Semoga sukses Ibu Sela. Mudah-mudahan amin ya Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Bu Sela. Bu Gita, sepertinya wajahnya lagi tidak ceria ya Bu Gita ya. Ada masalah Bu Gita? Betul sekali Bu Sela. Nah. Jadi Bu Sela, tujuan saya itu mau bertemu Bu Sela hari ini tuh sebenarnya memang saya mau meminta waktu Bu Sela bareng sebentar saja gitu, karena ini rasa di hati itu udah numpuk sekali Bu Sela. Jadi memang benar-benar pengen dikeluarkan secepat mungkin. Oh gitu ya Bu Gita. Pantas Iya. Bu Gita tadi malam WA saya Bu Iya. Gita ya. Ngajak kita ketemuan di sini. Nah Bu Gita, kira-kira nih apa nih tujuan dari obrolan kita hari ini Bu Gita? Pertama mungkin menyampaikan unek-unek, iya, menyampaikan keresahan, kegundah gulana, mungkin juga ketidakmampuan sampai merasa seperti itu Bu Iya. Sela. Jadi tujuannya, jadi itu saya memang pengen ngobrol dari hati ke hati. Kemudian saya percaya mungkin dengan setelah ngobrol dengan Bu Sela nanti mungkin saya akan bisa menemukan solusi-solusi yang saya harapkan seperti itu. Mudah-mudahan Bu Gita ya Bu Siap. Gita. Nah jadi Bu Gita, jadi saya ingin tahu nih, jadi masalah apa yang Bu Gita hadapi sekarang ini Bu Gita? Saya tarik nafas dulu ya Bu Sela. Siap. Karena sebenarnya ini makanya saya pilih Bu Sela. Jadi saya yakin Bu Sela juga, saya sebenarnya jadi seperti merasa malu Bu Sela. Malu, saya merasa mungkin ini terjadi apa karena kemampuan saya yang kurang atau seperti apa ya Bu Sela. Ceritanya seperti ini, tempo hari di kelas saya kita kan sudah mengadakan ulangan harian untuk mata pelajaran matematika ya. Kemudian ini dalam kelas saya itu kebetulan ada satu orang anak, atau ada anak yang memang agak di bawah rata-rata Bu Sela. Dan permasalahannya itu apa ya? Setiap ketika saya memberikan pelajaran mungkin kurang diperhatikan. Kemudian dan yang menjadi keresahan saya itu, saya seperti merasa tidak mampu Bu Sela. Kenapa anak saya jadi seperti ini gitu? Kenapa? Apakah ada salah dalam cara saya menyampaikan materi sampai sepertinya tidak tertarik sekali dengan matematika ini, seperti itu Bu Sela. Begitu Bu Gita Iya. ya. Jadi Bu Gita nih resah dengan Iya. murid Bu Gita yang satu itu nilainya di bawah rata-rata ya Bu Gita ya. Iya. Nah Bu Gita,
sejauh ini upaya apa yang sudah Bu Gita lakukan untuk menerapkan pembelajaran matematika di dalam kelas itu, Bu Gita? Sejauh ini sedapat mungkin saya memberikan pembelajaran yang menarik ya Bu Sela. Kemudian spesialis atau khusus untuk anak yang saya rasa kurang tadi, dia saya berikan seperti tugas tambahan Bu Sela. Misal saya memberikan dia tugas untuk dipelajari di rumah, saya meminta dia untuk supaya pembelajaran matematika ke depannya itu bisa lancar. Jadi saya minta dia untuk belajar seperti perkalian, seperti itu Bu Sela, seperti setoran seperti itu Bu Sela. Jadi saya berikan tugas, kemudian keesokan harinya saya tanyakan gitu kan, sejauh mana hafal. Jadi seperti setoran gitu. Nah jadi hanya berjalan proses sepertinya tidak mempan Bu Sela seperti itu. Jadi saya merasa seperti apa lagi memperlakukan anak ini seperti itu. Seperti itu Bu Gita ya. Jadi Bu Gita ini sudah punya trik, diberikanlah tugas tambahan ya seperti setoran mungkin Bu Gita kata Bu Gita tadi, tapi juga tidak mempan ya Bu. Iya, belum. Maksudnya Bu Gita tidak mempan tadi yang bagaimana Bu? Terhadap anak tadi Bu. Seperti ini kan saya memberikan tugas, kemudian kan sesuai penugasan saya berikan satu, misalkan perkalian apa, misalkan perkalian saya berikan satu perkalian, kemudian kan janjinya kan keesokan hari itu saya koreksi gitu ya. Cuman ketika saya koreksi itu zong Bu Sela, satu pun nggak ada, sepertinya atau memang tidak pernah dilakukannya di rumah atau seperti apa gitu. Jadi saya bingung. Kemudian bukan hanya satu hari, kemudian keesokan sebarang kali satu hari mungkin kurang gitu ya Bu ya. Jadi keesokan harinya saya coba lagi dekatin, saya tanya lagi. Kemudian ketika saya tanya lagi masih sama jawabannya Bu Sela. Berarti tidak ibaratnya itu tidak dilakukan. Iya, seperti tidak tertarik sekali gitu. Jadi seperti diabaikan tugas-tugas itu ya. Berarti tidak pengaruh dari tugas tadi. Iya. Nah, Gita, Ibu Gita bilang tadi kan itu berarti untuk murid Gita yang lain itu nilainya sudah lumayan ya Bu Gita ya? Sudah lumayan. Nah, jadi Bu Gita, yang ingin saya tanyakan Bu Gita, untuk pelajaran matematika, hasil belajar matematika di kelas Bu Gita itu kalau diberikan skala itu mencapai berapa Bu Gita? Kalau kita rating ya Bu ya, kalau kita overall gitu semuanya kita rating mungkin untuk saat ini berada di posisi 5,5 mungkin ya. 5,5 gitu ya di kelas Bu Gita ya untuk pelajaran matematika. Iya, bisa. Nah, harapan Bu Gita nih, harapan Bu Gita anak-anak di kelas Bu Gita itu dalam pelajaran matematika bisa mencapai skala berapa Bu? Namanya harapan Bu Estela, apalagi kita seorang guru, pasti kita tuh selalu mengharapkan nilai yang bagus, istimewa ya. Tentunya mungkin kalau boleh saya berharap mungkin saya ingin di angka 9 ya Bu Estela. Angka 9 ya kita. Nah, jadi Bu Gita tadi sudah melakukan beberapa upaya seperti tugas tambahan dari Bu Gita ya. Nah, untuk solusi kedepannya Bu Gita, kira-kira nih apa rencana yang akan Bu Gita lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang satu ini Bu? Oke. Sebenarnya sudah terbersih di benak saya Bu Sela. Mungkin saya butuh perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas mungkin Bu Sela. Mungkin saya nanti ke depannya akan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang menarik gitu ya, sehingga anak itu merasa tertantang untuk belajar matematika. Jadi yang selama ini mungkin judgement anak-anak di matematika itu menyeramkan gitu ya Bu. Ditambah lagi dengan Bu Gita ya yang super seram mungkin barangkali ya Bu ya. Jadi ya saya mikirnya seperti itu Bu Sela. Jadi mungkin nanti saya ingin menerapkan beberapa media pembelajaran yang relevan dengan anak-anak gitu, sehingga pembelajaran saya mungkin lebih menarik nanti. Dengan demikian mungkin semangat atau motivasi belajar anak itu untuk mengenal matematika lebih dalam mungkin bisa bisa berlanjut atau mereka ya excited, menarik gitu bagi mereka. Ya, luar biasa Bu Gita ya. Kita akan menyiapkan media yang membuat anak itu lebih tertarik dalam pelajaran matematika. Betul. Nah, selain itu Bu Gita, ada lagi upaya yang akan Bu Gita lakukan Bu Gita? Oke. Mungkin dengan kalau ditanyakan upaya lain terkait apa yang saya lakukan, mungkin juga saya akan nanti mencoba untuk menyusun LKPD yang semenarik mungkin. Jadi anak-anak itu ketika melihat dia itu tidak seperti lagi mengerjakan soal-soal, jadi seperti mereka tuh santai saja gitu, karena saya berusaha nanti LKPD yang saya buatkan semenarik mungkin seperti itu. Kemudian juga mungkin nanti Bu Sela, saya akan mengelompokkan anak itu berdasarkan bakat dan minat mereka, mungkin nanti saya kelompokkan. Jadi
supaya apa ya, pembelajaran disampaikan itu mungkin lebih efektif seperti itu ya, seperti itu. Luar biasa Bu Gita ya. Jadi Iya. selain tadi kata Bu Gita tadi, Bu Gita menyiapkan media pembelajaran Iya. dalam pelajaran matematika, Bu Gita akan menyiapkan LKPD ya Iya, Bu Gita ya, iya. LKPD yang menarik. Iya, sebenarnya mungkin. Kemudian Bu Gita akan mengelompokkan siswa Iya. tadi sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing Bu Gita ya. Barangkali satu lagi Bu Sela, mungkin selama ini mungkin di kelas saya terasa tegang, mungkin anak-anak gitu ya, mungkin kurang apa peregangan kali ya. Iya. Jadi mungkin nanti akan saya masukkan juga dalam proses pembelajaran itu ice breakingnya mungkin lebih agak sedikit, porsinya sedikit banyak gitu. Jadi mungkin yang saya lakukan, mungkin pernah saya lakukan tapi jarang gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi anak itu mungkin ketika belajar matematika Iya, gitu, iya, Bu. terus dengan suasana hati mungkin yang kurang menyenangkan Iya. gitu ya Bu. Jadi saya pikir solusi salah satunya juga mungkin dengan menambahkan ice breaking ya Bu. Siap, Bu. Berarti tadi yang pertama tadi media Ya. Bu Gita, Ya. kemudian kata Bu Gita tadi LKPD, LKPD, kemudian Bu Gita akan menyuruh anak itu berkelompok, mengelompokkan ya. siswa Supaya dengan bisa bakat dan berdiskusi, ya. minatnya, kemudian tidak lupa juga Ice Bu Gita breaking. menyiapkan ice breaking Iya, ya, Bu Gita seperti ya. itu mungkin, Bu Luar Sela. biasa Bu Gita. Nah Bu Gita, komitmen apa yang akan Ibu Gita laksanakan setelah ini Bu? Oke, tentunya untuk mencapai apa yang sudah saya rencanakan Bu Sela, tentunya saya kedepannya akan terus menerus untuk membuat proses pembelajaran atau media-media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu akan saya upayakan terus menerus saya terapkan di kelas saya seperti itu Bu Sela. Luar biasa Bu Gita. Nah nih Bu Gita, komitmen tadi Bu Gita akan melaksanakannya, meningkatkan proses pembelajaran matematika terus menerus. Kemudian nih kapan akan Bu Gita mulai laksanakan nih Bu, rencana Ibu nih Bu? Kebetulan ini mungkin akhir pekan ya Bu Sela, jadi mungkin awal minggu depan saya sudah akan mulai berproses untuk melakukan ini. Siap secepatnya berarti Bu Gita secepatnya ya. Bu Sela, Iya. insya Allah. Nah, seberapa yakin Bu Gita terhadap rencana Bu Gita ini dengan hasil belajar matematika siswa? Saya dari awalnya saya pesimis ya Bu Sela, tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Sela, jadi saya tuh merasa seperti tertantang. Jadi kalau ditanya seberapa tingkat keberhasilan dengan sudah ngobrol panjang lebar Bu Sela dengan Bu Sela bertanya seperti, jadi sepertinya saya sudah menemukan apa ya yang saya cari seperti itu. Jadi saya yakin kalau ditanya keberhasilan mungkin skala 10 kali ya Bu Sela, dengan semangat yang saya rasakan saat ini ya Bu ya. Kita mudah-mudahan Iya, ya Bu Gita iya, ya. siap. Nah, jadi Bu Gita, setelah kita ngobrol panjang lebar nih, Siap. apa yang Bu Gita rasakan sekarang ini Bu Gita? Siap. Tuh, Ibu saya udah bisa lihat senyum saya kan dari awal ketemu berat Siap, sekali ya. siap, Jadi yang jelas Bu Sela, yang saya rasakan pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali sebanyak Bu Sela sudah menyediakan waktunya untuk saya mendengarkan sama-sama, ocehan Bu. saya yang panjang kali lebar ini Bu Sela. Terima kasih sekali. Jadi dengan ngobrol seperti ini, benar kadang kita butuh butuh teman, butuh orang lain, butuh coaching gitu untuk menyampaikan apa yang ada di benak kita kan. Kalau kita sendiri kan agak bingung ya Bu Sela untuk mengaplikasi. Jadi setelah saya ngobrol, ya saya merasa lega. Kemudian saya tuh merasa menemukan ternyata solusinya sebenarnya ada, hanya saja mungkin saya belum berani gitu ya Bu Sela untuk mencoba langsung gitu. Jadi dengan saya ngobrol Bu Sela dari awal BPA, jadi saya seperti memberikan keberanian kepada saya ya Bu. Siap. Jadi untuk action gitu, untuk Jadi action Bu gitu. Gita pun menemukan solusinya sendiri tadi Bu Gita ya. Siap, terima kasih sekali. Alhamdulillah, Bu Gita ya. ternyata bermakna dan saya sudah menemukan solusi Masya Allah. Terima kasih Bu Mudah-mudahan Sela. Siap, solusinya tadi bisa berjalan lancar. siap, insya Allah bisa. Ada lagi yang harus kita obrol Bu Gita? Saat ini rasanya cukup Bu Sela karena sudah rasa plong, tapi nanti seandainya saya butuh apa lagi, misalkan saya butuh konsultasi dengan Bu Sela, ada hal apa yang saya bicarakan, Ibu bersedia ya Bu untuk tentu mendampingi saya? bersedia Bu, tentu. Oke, untuk saat ini terima kasih Bu Sela, udah cukup rasanya. Sama-sama Bu Gita. Nah ini berarti hari sudah sore Bu Gita, Siap. kita pulang Siap. ke rumah masing-masing. Oke, siap Bu Sela. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Sela. Masya Allah. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sela. Waalaikumsalam Bu Ebi. Baik kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oh ya, bagaimana nih proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu Ebi berjalan lancar. Oh, bismillah, alhamdulillah. Saya akan mengajukan pertanyaannya kepada Bu Siap, Sela siap. tentang coaching tadi. Iya. Yang pertama, apakah apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator yang diinginkan? Siap Bu Ebi. Tadi Bu Ebi, proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu. Yang pertama saya akan menanyakan tujuannya Bu Ebi, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian saya menggali beberapa pertanyaan sehingga si kuci tadi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang tengah ia hadapi Bu Ebi. Sangat luar biasa sekali.
Yang kedua ya Bu Sela ya, kompetensi apa yang diinginkan dikembang dan dari hasil coaching itu yang Nah, ingin kembang? siap Bu Ebit. Nah, yang ingin saya kembangkan lagi Bu Ebit ke depannya nih, saya ingin lebih belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Ebit. Nah, ini yang akan saya kembangkan sehingga nanti saya bisa menggali mengajak coach saya tadi menemukan sendiri masalah-masalah yang solusi dari permasalahan yang ia hadapi Bu Ebi. Jadi saya akan mengembangkan kemampuan saya untuk membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Ebi. Gede sekali ya gitu. Selanjutnya saya akan menyampaikan nih catatan saya nih kepada Bu Stella nih. Ya, siap. Tadi aduh sayangnya luar biasa sekali ya. Sudah berjalan dengan baik ya, sudah menggunakan Alpirta juga tadi saya, aduh kayaknya saya terkesan dengan Ibu Stella tadi, udah kucingnya tadi udah memberikan masalahnya itu sangat bersemangat gitu, sudah selesai, waduh wajahnya itu ya. Coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, udah ada tuh prinsip dari coaching udah masuk gitu. Terus sudah mengajukan pertanyaan udah gitu ya, kayaknya udah pas. Bu Stella tadi hanya saja Bu Stella mau masih meningkatkan gitu ya. Iya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan Bu Stella. Semangat untuk menjadi coach Siap. seorang karena ini adalah seperti amal juga ya Bu Stella ya. Lanjutkan dan semangat. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ebit.